Ulang. Nggak mau, malu. Video-video. Sebenarnya. Katanya harus mengabadikan momen. Apa? Harus mengabadikan momen. Ya, abadikan momen. Sore ini, bahkan dari siang sampai detik ini sore, terjebak hujan di luar, kita perlihatkan. Hujannya guys ya, sangat besar. Maka dari itu perlu ada diskusi hangat agar pikiran-pikiran butir-butir dan serbuk daripada pilihan kata itu dapat muncul di otak kita. Maka dari itu sebagai manusia, sebagai teman baik daripada Ananda Safa, saya pribadi melakukan bincang-bincang santai dengan bintang tamu kita yang bernama Ananda Safa. Mari kita lihat. Persilakan Ananda Safa. Halo. Ya, sudah dilakukan lagi. Saya pribadi sangat melihat banyak aspek daripada seorang Ananda Safa ini yang membuat kita bisa berpikir secara luas. Untuk itu, karena ada sesuatu di dalam diri Ananda Safa ini yang membuat saya pribadi. Apa ada apa? Nah, nanti saya akan sebut. Sehingga membuat pribadi ini terkagum-kagum. Ada apa ini? Ini sebuah istilah. Pasti ini dijahit gak? Ya, jadi guys. Dia tuh dulu gangster, ya? Jadi menurut saya sebuah perjalanan dan proses perlu sekali yang namanya mendampingi sebuah sistem penyemangat yang dimana itu adalah salah satu dasar kita bisa berproses dan berjuang bersama begitu. Karena hakikatnya manusia itu harus berpasangan. Betul? Betul tidak? Saya nanya. Jadi bagaimanapun sebagai manusia tidak boleh lupa bahwasanya kita hidup berdampingan dengan orang lain. Perlu adanya kepekaan terhadap situasi dan lingkungan yang harus kita pelajari situasi tersebut. Sebagai insan akademis pencipta pengabdi yang menampakkan Islam dan bertanggung jawab atas terwujudnya masyarakat adil makmur yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah tujuan yang harus kita capai sebagai kader umat dan kader bangsa. Di mana di dalam sejarah perjuangan HMI dan sejarah peradaban Islam, peruntuhan Sultan Ottoman itu menandakan kemunduran dan kekalahan Islam di dunia Barat, sehingga peradaban dimulai dari situ. Masuk ke dalam perdagangan, sehingga Islam dibawa ke Indonesia itu dengan jalur perdagangan atau bisnis. Disitulah Islam pertama kali diperkenalkan oleh seorang yang datang dari timur, sehingga agama ini jadi banyak dianut oleh masyarakat dengan cara berdagang Islam yang sangat ramah, sopan, baik. Cara menikah dengan orang-orang lain, mengajarkan agama, mengajak orang lain, sehingga Islam menjadi besar di Indonesia. Masuk ke dalam tahap penjajahan, periode di mana Indonesia Islam sendiri berjuang mempunyai dua organisasi besar, Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama. Disitulah tembok-tembok Islam, syarat-syarat Islam didirikan di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya kita. Adapun sebelum itu di timur sana ada apa namanya imam wali paling besar Ban kata apa Safi itu mazhab. Sebelum masuk ke Indonesia, Islam dibagi 4 mazhab. Pertama Hambali, Maliki, Safi dan lagi apa? Apa tadi apa? Hambali, Maliki, Safi, satu lagi juga. Nah itulah, saya lupa. Tapi bahwasanya dalam sejarah peradaban Islam, Siapa itu yang satu lagi ya? lupa saya juga. Lanjut. Ini materi SPI SPK. Dalam menceritakan, mengajarkan itu sangat panjang. Mulai dari sebelum Nabi lahir, dan mulai dari adanya Islam, sebelum adanya Islam, agama Islam itu apa? Hubungan apa? Google tak? Google ya? Hanafi. Hanafi guys. Ulang? Ya. Ya. Lanjut. Panjang. Bagaimana cara menjelaskan sejarah itu apa? Sejarah itu kata Arab saja. Rasul. Ya. Sejarah itu apa? Pohon. Sudah. Itulah sejarah peradaban. Untuk dalam sejarah pada masa kemerdekaan 1945, setelah tokoh-tokoh Islam bermunculan, tokoh-tokoh nasionalis bermunculan, dan juga masuk dalam tahun di mana organisasi ini didirikan, 1947, 1366 Hijriah, 13 Rabiul Awal atau 5 Februari. Kami didirikan dengan atas dasar melihat derajat Islam di dunia dan juga ingin mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Oh, itu tujuan salah. Atas dasar melihat
melihat organisasi Islam yang ada di dunia dan mahasiswa Islam di dunia yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Kami mendirikan fase pertama itu fase pendirian, fase spiritualitas dibilang. Ada fase kedua, fase ketiga, dan sampai fase sekarang 11. Fase kedua dan ketiga itu fase di mana perjuangan membesarkan organisasi ini pada saat awal. Ada namanya fase 66, itu fase kejayaan HMI. Mengapa disebut begitu? Karena HMI dapat meruntuhkan rezim Soekarno waktu angkatan 66. Sebutlah fase angkatan 66. Itu seluruh kader HMI dapat mengalahkan stigma buruk terhadap HMI dan juga dapat menurunkan rezim Soekarno yang ingin membubarkan HMI. Karena HMI disebut adalah anggota Masium partai. Lanjut masuk ke dalam fase pembangunan, fase di mana pembangunan di era Soeharto itu besar 70-an sampai 80 90. Masuk pada fase di mana pembangunan itu menjadi satu landasan bagi orang-orang HMI untuk ketika di pemerintahan. Salah satunya HMI akan dibubarkan oleh Soeharto ketika ideologi tersebut tidak Pancasila. Karena dari dulu HMI adalah ideologinya Al-Quran dan Nasional. Ketika Soeharto waktu dulu seluruh organisasi harus berlandaskan ideologi Pancasila, maka disitulah HMI terpecah belah menjadi dua. Ada yang menjadi HMI MPO dan DIPO. MPO itu dengan berlandaskan ideologi Pancasila, DIPO itu dengan berlandaskan ideologi Al-Quran dan Nasional. Itulah HMI terpecah menjadi dua. Masuk era reformasi dan sekarang kita masuk ke dalam era kemunduran. Era di mana banyak kader, kuantitas banyak, tapi kualitas daripada orang-orang yang dipilih kader itu tidak dapat membuktikan bahwa bahwasannya dia adalah kader HMI. Banyak oknum-oknum. Saya tidak suka. Terus itu yang masuk ke dalam kita nanti ya, tentang PSP. Enggak tidak PSP. Terima kasih. Sebenarnya. Ngobrol buat gitu dong. Cukup guys, terima kasih. Nanti kita lanjut NDP. Ayo, ayo. Kita berakar politik. Hubungan kok private? Itu hubungan atau les bahasa Inggris? Kenapa? Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Stay choose, telan cuek baru malu. Aduh adik ini mau juga abang yang layu. Stay choose,